Hai semuanya, kembali lagi di channel saya Dapur Rewang Kemayu. Di kesempatan video kali ini saya akan membuat putu ayu nan cantik dan sangat empuk ya teman-teman. Dan di sini saya memakai bahan 2 telur saja. Ini bisa menjadi 22 putu ayu seperti ini. Jika menggunakan cetakan yang agak kecil itu bisa mencapai sekitar 40 putu ayu ya teman-teman. Nah di sini saya akan mengeluarkannya dan ini dia bentuknya. Wow, cantik sekali. Dan kue putu ayu ini cocok untuk isian snack ya teman-teman. Jika di rumah kalian mengadakan arisan atau ada acara selamatan, bisa menggunakan kue putu ayu ini. Dan ini super ekonomis teman-teman ya. Dan bagaimana saya membuatnya dan apa saja bahannya? Bagi kalian yang penasaran, simak terus video saya hingga selesai dan jangan kemana-mana, jangan di skip juga ya teman-teman. Terima kasih. Untuk bahannya di sini saya menggunakan 300 gram kelapa parut. Ini kelapa yang agak muda ya teman-teman. Dan kemudian 2 sendok makan tepung maizena. Ini kita taburkan. Ini tujuannya agar nanti kelapa parutnya saat dikukus bersama kue putunya tidak ambiar ya teman-teman. Nah, di sini saya juga menggunakan 1/4 sendok teh garam. Kemudian tabur di atasnya dan kemudian aduk rata menggunakan tangan. Tangannya harus benar-benar bersih ya teman-teman, dicuci dulu. Nah ini aduk sampai rata. Oh ya, sebelumnya kita panaskan terlebih dahulu dandangnya untuk mengukus parutan kelapa ini ya teman-teman. Ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Sembari menunggu 15 menit, kita siapkan bahannya yang kedua, yaitu di sini saya menggunakan 180 gram gula pasir. Jika kalian ini merasa kemanisan, ini bisa dikurangi ya teman-teman. Dan ada 2 butir telur. Ini telur suhu ruang. Dan di sini saya menggunakan setengah sendok teh SP. Ini bisa pakai TBM atau ovalet ya teman-teman. Nah, kemudian ada 1/4 sendok vanili. Ini opsional, bisa di skip. Kemudian blender adonan hingga putih kental berjejak. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi dan di sini kurang lebih saya nanti akan memixernya selama 7-8 menit. Ini dikondisikan dengan hand mixer kalian di rumah ya teman-teman. Kalau misalkan belum sampai 7-8 menit udah kental berjejak, is okay, kalian udahi. Kalau memang 7 menit sampai 8 menit belum kental berjejak, itu kalian mixer sampai benar-benar kental berjejak. Nah ini dia sepertinya sudah kental berjejak. Ini saya mixer selama 7 menit dan kemudian angkat mixernya. Dan untuk bahan selanjutnya di sini saya menggunakan 200 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian ada 20 ml santan. Ini santannya yang agak kental ya teman-teman. Dan ini kita masukkan ke dalam adonan yang sudah kita mixer tadi secara bertahap. Kita masukkan terlebih dahulu tepungnya, kemudian kita masukkan santannya dan kita aduk rata. Ini kita aduk rata sebentar, kemudian kita masukkan tepungnya, santannya, begitu sampai tepung dan santan habis ya teman-teman. Dan lakukan hingga selesai. Oh ya, ini harus diaduk benar-benar rata ya teman-teman. Jangan sampai terigunya menggumpal atau santannya itu mengendap di bawahnya, nanti akan mempengaruhi hasil jadinya nanti ya teman-teman. Kalian bisa juga menyaring tepungnya. Kalau di sini saya tidak perlu saya saring karena nanti saya akan aduk-aduk hingga rata. Pastikan
tercampur hingga benar-benar rata ya teman-teman. Nah, ini masih ada santannya, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini dia, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Kemudian kita bagi menjadi 3 bagian. Di sini saya menggunakan pewarna makanan. Di sini saya menggunakan rasa pandan, kemudian saya campurkan tetes. Oke, kita kemudian aduk rata. Ini terserah kalian ya teman-teman, kalian bisa menggunakan semuanya, warna hijau, rasa melon atau pasta pandan, itu terserah kalian. Di sini saya akan memakai 3 varian warna, yaitu rasa pandan, yang satu rasa strawberry, dan yang satunya lagi rasa blewah. Dan ini yang kedua, saya sudah menyiapkan adonannya. Di sini saya menggunakan perisa rasa strawberry. Kemudian masukkan 1 tetes atau 2 tetes perisanya. Ini sesuai kalian ya teman-teman. Kalian mau pakai warna yang agak merah atau yang sedikit agak merah ke muda-mudaan atau pink gitu, itu terserah kalian. Kemudian kita aduk rata seperti ini. Dan ini sudah tercampur rata. Kemudian adonan yang ketiga, di sini saya menggunakan perisa blewah, dan ini rasanya enak banget dan warnanya oranye ya teman-teman, tapi saya akan mengasihkan sedikit saja agar warnanya itu menjadi agak kekuning-kuningan. Kemudian kita aduk rata. Dan setelah ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita angkat parutan kelapanya yang sudah matang ya teman-teman. Ini sudah saya kukus selama 15 menit. Kemudian kita tata dan kita siapkan terlebih dahulu cetakannya. Di sini saya menggunakan cetakan yang agak besar ya teman-teman, dan siapkan minyak untuk mengoles. Ini minyak goreng. Kemudian olesi cetakan agar tujuannya nanti putunya nanti enggak lengket ya teman-teman. Dan kemudian masukkan parutan kelapa, kita ratakan, kemudian kita tekan-tekan seperti ini. Dan ini dia, pastikan ditekan-tekan agar tidak ambiar. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita masukkan adonannya ya teman-teman. Ini jangan dipenuhin ya teman-teman, ini cukup sepertiganya saja. Nah, seperti ini, ini udah cukup. Kemudian lakukan cara ini hingga selesai ya teman-teman. Kalian bisa menyelang-nyeling warnanya dari hijau, merah, dan kuning ya teman-teman. Nah, ini dia, lakukan hingga selesai. Dan jika sudah selesai, ini kita kukus. Nah, kita panaskan terlebih dahulu dandangnya, dan ini kita kukus selama kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Dan ini nanti jangan dibuka-buka selama proses pengukusan, dan kalian harus menggunakan tutupnya yang sudah dikasih serbet bersih. Dan ini setelah 15 menit kemudian kita tes menggunakan tusuk sate apakah sudah matang. Jika tidak lengket seperti ini tandanya sudah matang ya teman-teman. Dan kita angkat dan tunggu sebentar hingga hangat-hangat. Kemudian kita keluarkan putunya dari cetakan, dan kita tekan cetakannya seperti ini. Dan ini dia, tara, wow, cantik banget kan? Nah, kemudian keluarkan putu ayu semuanya dari cetakan, lakukan hingga selesai. Dan yang belum kita kukus tadi, kita kukus ya teman-teman. Kalian jangan khawatir, adonan yang tadi itu nggak akan berpengaruh ya teman-teman jika menunggu 15 menit kemudian kita baru kukus yang kedua. Jadi nanti kalau misalkan kalian menuangkannya ke cetakan, itu harus kalian aduk lagi terlebih dahulu. Dan ini dia, wow, cantik sekali.
Nah, cukup sekian tutorial memasak bersama saya dan berbagi resep bersama saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya hingga selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tentunya jika video saya bermanfaat, silahkan share juga. Aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya akan membagikan video atau konten yang menarik mengenai seputaran review tempat wisata dan berbagai resep makanan sehari-hari dan resep jajanan pasar ya teman-teman. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa di video yang selanjutnya dan bye-bye.